Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya akan membahas kembali saham BBNI ya, untuk Bank Negara Indonesia yang saya sudah pernah bahas tanggal 2 Oktober 2023 dan hari ini tanggal 2 Mei 2024. Secara mengejutkan harga sahamnya turun 8% di 4830. Nah, kira-kira apakah saat ini sudah saatnya beli atau belum ya? Kita akan bahas di video ini ya. Nah, seperti biasa saya tetap akan membahasnya secara lengkap ya. Saya nggak akan membahasnya secara momentum, tapi selalu lengkap supaya tidak terkesan pom-pom. Ya, kita akan membahas kinerja harga sahamnya tetap, kemudian dari fundamental kita tetap akan update, dari seasonality, kemudian dari bandarmologinya, dan dari teknikalnya. Kita akan update ya, review pola teknikal di video saya sebelumnya, dan pola teknikal saat ini dan kedepannya akan seperti apa. Oke, ini listing di bursa tahun 96 dengan IPO price-nya 850 ya, dan stock split 1:2. Jadi teman-teman kalau pegang harga ini dari IPO sudah profit 1000% ya, 10 kali lipat, tidak termasuk dividen. Untuk kinerja harga sahamnya kalau kita lihat masih banyak yang floating profit ya, kecuali 6 bulan terakhir ya. 6 bulan terakhir ini ada yang kembali, tadinya sudah profit tapi balik lagi. Kemudian ada yang floating minus ya. Di tahun 2024 sendiri ini sudah floating minus 10%. Tertingginya pernah di 6250, terendahnya di 4312,5. Ini karena stock split teman-teman ya. Kalau kita cek low high range-nya setahun terakhir ini masih lumayan ya, tidak di terendah. Tapi kalau kita lihat year to date ini sudah pucuk ya, sudah rata kiri. Jadi ini sudah harga terendahnya di range tahun 2024. Oke, ini BNI ya, ada Jakarta Pusat. Ini websitenya kalau teman-teman pengen cek lebih detail, karena di sini laporannya lebih lengkap ya, rasio-rasio bank, laporan bulanan, laporan kuartalan, laporan tahunan lebih lengkap daripada di IDX. Ini bank teman-teman ya, sudah pada tahu. Ini saya jelaskan sekilas aja ya, milik BUMN, milik pemerintah 60%, masyarakat 40%. Memiliki beberapa anak usaha, yaitu ada 6 anak usahanya. Yang pertama BNI Finance. Ya, kemudian punya BNI Sekuritas, di mana BNI Sekuritas ini punya cucu juga ya, punya anak usaha sekuritas dan aset manajemen. Ya, kemudian ada memiliki minoritas di Link Aja, di IDX ya. Kemudian ada sistem pembayaran nih sama Pevindo ya, ini per-rating ya. Per-rating ada yang ke C juga. Kemudian ada BNI Life, ini asuransi jiwa, ada BNI Remittance. Kemudian ada Bank ya, ini perbankan juga, ada Ventura Capital ya, Ventura Capital juga ini di undernya ini juga teman-teman, aset manajemen ya. Teman-teman bisa lihat di sini, dan dia juga memiliki BSI, Bank BTPN, Mizuho, dan Kesei juga ya. Kira-kira seperti itu karena usahanya. Kita cek langsung ke dari mana sebenarnya dia dapat pendapatannya ya. Kalau kita lihat ya, ini ada wholesale, internet and international banking ya, ini korporasi, kemudian ini institutional banking ya, ini ada contoh kayak kementerian, lembaga pemerintah, yayasan, universitas. Kemudian ada enterprises, commercial banking, ini ada skala menengah komersial. Kemudian ada retail banking, ya retail banking ini biasanya KPR, kartu kredit yang sifatnya perorangan. Kemudian ada treasury, ini dari valuta asing, money market, fixed income, dan pasar modal. Kemudian ini dari entitas anak yang sudah disebutkan ya, dan ada kantor pusat juga. Ya, ada pendapatan operasional lainnya. Ya, kalau kita lihat dari mana paling besar itu dari retail teman-teman ya. Jadi dari retail yang pertama, kedua dari komersial skala menengah ya. Ini yang ketiga dari treasury. Ya, secara laba bersih ini juga sama, paling besar dari retail, namun kalau laba bersih terbesar keduanya ini malah lebih besar ya, treasury ya. Treasury ini malah lebih besar karena ada pendapatan operasional lainnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Kita lihat kinerjanya secara jangka panjang ya. Ini naik ya, COVID turun, sudah pulih, sudah lebih tinggi daripada sebelum COVID ya. Sebelum pre-COVID ya, dan labanya pun sudah jauh lebih tinggi. Jadi ini sudah pulih, dan annualize 2024 ya, berdasarkan kinerja kuartal 1 2024 itu juga akan berpotensi mencetak kinerja all time high lagi.
Kita cek struktur pendapatannya. Nah, meskipun tadi pendapatannya secara eh, nominal naik maupun secara laba naik, pendapatan dan labanya naik, namun secara strukturnya ini ternyata turun dari laba kotornya. Kalau saya cek itu karena memang ada beban bunga yang harus dibayarkan ke nasabah dan ke bank lain itu jauh lebih tinggi. Jadi kemungkinan karena suku bunga lagi naik, nasabah-nasabah BNI ini mungkin yang tadinya cuman nabung dirubah menjadi deposito sehingga dia harus mengeluarkan biaya atau beban lebih besar ya. Teman-teman bisa cek sendiri ya, saya nggak akan bahas itu karena terlalu panjang. Namun kalau kita cek dari laba usaha dan laba bersihnya ini masih stabil aja teman-teman ya, masih stabil aja ya. Jadi masih bisa diimbangi. Kemudian kalau kita cek dari nominalnya di total pendapatannya di 3 bulan pertama atau di kuartal 1 ini naik 5,6%. Laba kotornya turun tadi karena beban pokok penjualannya sudah disebutkan naik ya teman-teman ya. Naiknya sangat tinggi 34%. Cuman ini ada beban lain-lain yang hilang sehingga ini ya lumayan ya untuk mengurangi dan laba bersihnya hasilnya masih positif 1,7%. Kita cek valuasinya teman-teman ya. Pada saat video ini dibuat valuasinya dari 1,24 ya, rata-ratanya 1,32. Jadi ini nggak jauh dari harga rata-rata PBV-nya teman-teman ya. Jadi ini lebih stabil ya. Masih di bawah rata-rata karena barusan turun. Ya. Kemudian kalau kita cek dari pernya ini juga pernya menjadi per terendah saat ini teman-teman. Karena tadi apa? Secara annualized ini berpotensi mencetak all time high. Sedangkan harganya ternyata tidak all time high ya, sudah all time high beberapa bulan yang lalu, namun sekarang justru malah turun. Jadi imbasnya pernya jadi murah ya, 8,5. Earning yield-nya juga menjadi naik ya, jadi 11,8. Jadi ini adalah salah satu big bank yang diperdagangkan di harga wajarnya. Kalau saya membahas BBCA, BMRI, dan BBRI itu mestinya nggak mungkin di harga wajarnya. Namun satu ini bisa di harga wajarnya teman-teman ya. Berapa harga wajarnya? Itu ada di harga 3.800 sampai 5.700 dan harga saat ini ya masih di range harga wajarnya teman-teman ya. Nah, ini ada 35 analis yang memberikan rating untuk BBNI ya. Dari 35 analis, 33 merating beli, 2 merating hold atau tahan ya. Yang sell tidak ada teman-teman ya. Rata-ratanya di 6.500, jadi cukup jauh dari rata-rata harga yang diberikan oleh analis ya. Tertingginya 7.300, ini jauh lebih tinggi dari harga wajar yang diberikan di sini ya. Dan terendahnya ada di 5.900 ya. Bahkan masih lebih tinggi daripada harga fair value-nya saya ya. Oke, ini adalah future value yang saya coba berikan, saya hitung karena tadi kita lihat kinerjanya selalu tumbuh naik secara pendapatan maupun laba, meskipun ya tidak selalu bertumbuh ya, tapi overall kebanyakan bertumbuh ya, kadang turun namun overall bertumbuh. Ya, saya estimasi kalau untuk menggunakan PER itu 5 tahun lagi dari sekarang harga sahamnya bisa mencapai 19.000 ya. Kemudian kalau secara PBV hanya 11.000 ya, jadi memang berbeda cukup jauh karena memang mungkin kita lebih pakai PBV lebih konservatif teman-teman. Katakan tadi harganya itu lebih mepet ke valuasi PBV daripada PER ya. Jadi ya jelek-jeleknya 5 tahun lagi harganya 11.000, artinya naik 2 kali lipat ya, naik 100%. Kalau kita bagi per 5 tahun berarti setahunnya bisa memberikan return 20%. 10 tahun juga sama, naik ya. Dividennya ini rutin bagi dividen teman-teman, dan DPR-nya ini juga semakin membesar karena memang dituntut memberikan pemasukan bagi APBN ya. Yield-nya juga semakin membesar teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat di DPR-nya mulai besar ya, mulai 50% ya. Kita bank yang lainnya jauh lebih tinggi, BRI sekitar 80% kalau nggak salah. Estimasi tahun 2025 itu kalau misalnya menggunakan annualize itu membagikan DPR yang sama tidak meningkat, itu yieldnya di harga saat ini adalah 5,9%. Jadi masih oke, masih lebih tinggi daripada bunga deposito ya. Jadi sambil menunggu kita masih dapat bunga deposito ya, menunggu harganya naik karena tadi dia memiliki future value. Cash-nya juga 294 ya. Masih lebih tinggi meskipun ini masih jauh ya. Cash kuartal 1 ya, ini kan tahun depan.
Untuk kesehatan finansial, ini adalah laporan rasio keuangan khusus bank ya teman-teman ya. KPMM ini turun, modalnya turun teman-teman ya, tapi masih jauh di atas standar. Aset bermasalahnya ini di bawah 2%, di mana bagus ya, 2% dan ini juga turun juga dari tahun lalu. Untuk CKPN-nya ini di atas dari gross NPL ya, bahkan 2 kali lipat lebih. Jadi ini cukup konservatif, cukup prudent ya. NPL netnya juga NPL grossnya juga standar ya, turun dari tahun lalu. Nah, ini NPL net-nya memang bagus di bawah 1%, namun ini naik tipis teman-teman ya. ROE dan ROA-nya ROA-nya standar, ROE-nya standar juga, NIM-nya juga standar. Bopo-nya ini oke teman-teman ya, masih di bawah 70% meskipun mepet. Ya, kemudian untuk CIR ini standar aja, LDR-nya juga standar aja. Jadi ya oke lah ya, nggak ada yang bermasalah teman-teman ya. Ada beberapa yang di atas standar, ada yang standar-standar aja. Nah, kalau kita lihat ya, ini cukup menarik di seasonality ya. April dan Mei memang chance untuk naiknya kecil, dan di mana di sini kita lihat ya, di 2024 turunnya paling dalam ada di bulan April, dan di Mei ini juga sudah turun 8%. Nah, ini hari pertama ya sudah turun 8%. Jadi memang secara seasonality biasanya turun di bulan April dan Mei, dan kalau kita lihat Mei sejak 2019 nih berturut-turut turun terus ya. Jadi nggak usah kaget, nggak usah bingung ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebaiknya sebelum membeli kan menganalisa datanya dulu. Nah, nanti chance untuk naiknya kapan? Oh, sorry saya kelewatan ya. Ini Februari sudah naik ya, chance untuk naiknya di atas 60%, Februari sudah naik. Kemudian nanti ada lagi di bulan Agustus ya 80%. Kemudian di kuartal 4 ya, ini 80, 70, 80. Jadi di akhir tahun kemungkinan besar akan naik. Nah, untuk struktur sahamnya tadi sudah disebutkan ya, ada negara 60%, sisanya masyarakat ya, dibagi ada komisaris dan direksi juga, ada saham treasury juga. Ya, totalnya 37 miliar. Nah, peran investor asing di saham BBNI ini memang patut diperhatikan teman-teman ya, karena memang partisipasinya di atas 50% dan korelasinya rata-rata di atas 2 ya. Jadi ini memang menggerakkan harga saham. Kalau kita lihat ya, investor asing sejak bulan Maret, April itu sudah buang barang teman-teman ya. Dan Februari ini beli banyak sekali. Ya, dan hari ini itu turun, asing yang buang barang, yang menggerakkan, yang membanting harganya ini investor asing ya teman-teman. Tapi kita belum tahu datanya karena belum keluar ya, siapa, nanti baru bulan depan. Nah, kalau kita lihat secara investor retail lokalnya, holdernya ini bertambah cukup signifikan setahun terakhir 18.000. Nah, tapi ini yang menarik teman-teman ya. Penambahan 18.000 ini ternyata dikontribusi paling banyak itu hanya di 1 bulan terakhir. Ya, 15.000. Jadi dari 18.000, 15.000-nya itu dari Februari ke Maret ya. Jadi sebenarnya dari sini tuh nggak kemana-mana nih. Justru 122 ini naiknya tipis ya, cuma 125, cuma naik 3.000 plus. Nah, kesininya naiknya cukup tinggi. Jumlah lembar sahamnya pun naiknya signifikan di sini teman-teman ya. Signifikan di sini nih ya. Ya, ini sudah naik sih, cuma di sini signifikan. Ya, naik average per share-nya naik. Jadi setahun terakhir itu yang membeli jauh di atas rata-rata teman ya. Ini ada per investornya itu 288 juta. Atau totalnya setahun terakhir investor retail lokal itu, ini investor retail lokal teman-teman ya, bukan reksadana ya. Ada uang masuk ke BBNI totalnya 5,4 triliun ya. Besar sekali ya investor retail lokal ya. Kemudian sebulan terakhir hanya 751 miliar. Atau per investornya 48 juta, di bawah rata-rata, sehingga ini average-nya jadi turun. Nah, ini kita cek ya perpindahan saham, struktur saham setahun terakhir. Kalau kita lihat garisnya di sini, kemudian closingnya ada di sini ya, ini kelihatan memang distribusi ya, sempat naik. Ini distribusi, akumulasi, terus distribusi lagi. Dari bandar detektor ini big distribution, dari broker summary juga terlihat big distribution. Jadi terkonfirmasi dari data ini itu terkonfirmasi big distribusi. Nah, kita cek lebih detail apakah betul dan siapakah yang mendistribusi barang. Ya, kalau kita lihat di sini investor retail lokal membeli ya. Kemudian yang memberi tekanan jual
itu paling besar adalah foreign others ya, ini foreign others, foreign OT. Dan foreign others ini posisinya di April 2023 adalah pemilik terbesar kedua ya, saham floating, saham yang yang bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi ada penurunan seperti ini, jadi kita tahu ini sedang big distribution setahun terakhir. Ya, kemudian siapa lagi? Yang kedua adalah local insurance ya. Local insurance ini adalah pemilik terbesar ketiga ya. Jadi terbesar pertama reksadana asing, foreign others, ketiganya adalah local insurance ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemegang saham terbesarnya? Malah membeli. Jadi sebenarnya masih aman karena memang ya saham ini memang jangka panjang pasti naik ya selama ini pemegang saham utamanya membeli terus ya. Kita lihat ya dominasinya semakin besar. Tapi kok harga sahamnya turun gitu ya 2 bulan ini. Tadi secara seasonality juga sudah dijelaskan. Nah, kita akan lebih detail di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah pergerakan dari Februari ke Maret teman-teman ya. Kita lihat ya, investor retail lokal di sini mulai tadi membeli teman-teman ya, besar ya. Jadi ini di bulan Maret ini besar teman-teman ya. Pembeliannya langsung besar, di mana sebelumnya kalau kita lihat investor retail lokal itu justru jualan ya. Dari sini dia jualan ya, jualan terus ya sampai 2 bulan ya. Pas di Maret dia langsung lonjakan naik. Kemudian ini lonjakan naik lagi di bulan April. Ya. Dan kita lihat di sini datanya investor retail lokal beli banyak. Dapatnya dari mana? Ini foreign IB jual paling besar 177 juta lembar saham. Ya, kemudian ada foreign CP, kemudian foreign others. Di bulan Aprilnya investor retail lokal masih membeli lagi yang jual dana pensiun, bank lokal, kemudian ini ada dana pensiun, foreign others terbesar keduanya buang barang lagi ya. Jadi kalau saya memiliki data ini teman-teman ya, apa yang saya lakukan ketika ini jual, ini kan turun beli ya teman-teman ya. Waktu ini turun beli ya. Turun dilihat dulu yang beli siapa ya. Di sini kita lihat yang beli reksadana lokal ya. Kemudian ini waktu itu foreign other juga pernah beli di sini ya. Kemudian yang terbesar ketiga di sini insurance pernah beli juga di sini meskipun ini jual sedikit-sedikit tipis-tipis ya. Nah, pada saat saya beli di sini di area sini, kemudian di sini saya lihat datanya. Loh, kok investor retail lokal yang tadinya jualan langsung beli dalam jumlah yang cukup banyak ya. Saya akan langsung jual ya. Jadi kalau teman-teman memiliki data ini, teman-teman bisa tahu nggak hanya kapan waktunya beli, tapi juga kapan waktunya jual. Nanti kita akan bahas di teknikal teman-teman ya. Jadi secara overall ini sedang distribusi dan kalau kita lihat di bulan Mei ini juga sedang distribusi ya. Sudah terlihat jelas baru 1 hari ya. Distribusi ini turun dan kita lihat broker AK ya. Dan ini XC dan XL menampung. Jadi investor retail lokal sudah antusias menampung averaging down ya seperti biasanya. Kebiasaan investor retail lokal yaitu averaging down hobinya. Nah, kita cek ya teman-teman ya, review pola technical di video saya yang sebelumnya ya. Waktu itu saya memprediksi harganya akan naik ke sampai 11.000. Kenapa saya bisa memprediksi? Apakah saya hanya ngarang-ngarang? Enggak ya. Karena saya melihat data yang tadi ketika investor retail lokal masih melepas sahamnya, harganya sideways, investor retail lokal melepas sahamnya dan dibeli oleh big money. Ya, jadi saya memprediksi harga sahamnya bisa naik ke 11.000 ya pada tanggal 2 Oktober. Dan ini kita lihat ya di sini ada stock split ya. Jadi harganya bagi dua nggak apa-apa ya. Di sini saya memprediksi harganya naik ke 11.000 atau kalau di sini stock splitnya ada di 5.500 ya. Dan ini terjadi pas awal tahun teman-teman ya. Di 11.000 achieve mencapai target ya. Kemudian dia justru malah naik lagi all time high. Nah, perhatikan di sini teman-teman, tadi saya sudah sebutkan, kapan kita jual kan kalau nggak mengerti data kita nggak ngerti ya ini tuh kapan naik ya. Ketika sudah naik di sini turun, wah kita jual di sini karena takut. Padahal masih ada akumulasi. Kalau teman-teman pegang data tadi kita lihat ya, bulan Maret itu sudah beli ya, investor retail lokal yang tadinya di sini jualan, tiba-tiba di bulan Maret ini sideways ini ya, ini membeli cukup besar. Nah, saya akan dapat datanya per Maret sini teman-teman ya, awal Maret ya, dari Februari ke Maret ini kan dapatnya awal sini ya. Jadi
Saya akan jual di sini teman-teman ya waktu itu ya. Jadi jual di sini di awal Maret ya dapat ya dari Februari ke Maret. Saya akan jual di sini. Harganya memang sempat naik lagi ya. Tapi nggak apa-apa karena berdasarkan data itu sebenarnya udah waktunya jual gitu ya. Sudah waktunya jual. Habis dijual lah malah naik ya. Tidak perlu khawatir ya, karena kalau seperti ini biasanya untuk memancing investor retail lokal membeli lebih banyak. Ya, dan apa yang terjadi kemudian ya ini turun lagi ya teman-teman. Pas ada dividennya turun, ya semakin turun investor retail lokal di sini semakin antusias ya. Habis turun lagi semakin antusias, turun lagi. Ya. Nah, kira-kira apakah saat ini tadi pertanyaannya di awal ya, apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli berdasarkan data yang tadi saya share? Mestinya ini belum saatnya untuk membeli ya teman-teman ya. Jadi harganya masih bisa turun lagi ya. Makanya saya di grup Telegram bilang sabar aja. Tadi pagi saya sudah menginfokan bahwa IHSG hari ini bulan Mei memang cukup rawan untuk turun ya. Jadi sabar aja ya teman-teman, trading berdasarkan data atau membeli menjual berdasarkan data ya. Jadi meskipun nggak dapat pucuk, tapi minimal nggak jauh-jauh lah, dan teman-teman tuh punya alasan ya yang logis untuk melakukan penjualan atau pembelian. Nah, ini kira-kira akan kemana teman-teman ya? Sebenarnya tergantung. Kalau misalnya investor retail lokal masih antusias membeli, dia besok akan turun lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat besok di bid jumlah yang antri ternyata nggak banyak, harganya akan naik. Ya, saya memprediksi sih pasti akan turun lagi ya. Mungkin bisa menembus di harga awal tahun 2023. Ini kan garis-garis merahnya teman-teman ya. Ini awal tahun 2023 ya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tadi data-data yang seperti ini ya, teman-teman bisa memilikinya. Teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Saya ada video penawaran dan itu teman-teman bayar 1 kali untuk seumur hidup ya. Oke, masuk ke kesimpulannya. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi wajar, rutin bagi dividen, forecastnya nanti di 2025 5,9%, cukup lumayan bagus, tapi masih bisa lebih bagus lagi ya. Jadi jangan terburu-buru membelanjakan uang Anda. Ya, berpotensi naik di atas 60% itu ada di bulan Februari, Agustus, dan nanti kuartal 4. Ya, untuk bandara homologinya sedang distribusi setahun terakhir, dan ini Mei juga masih sedang distribusi, dan teknikalnya di breakdown MA50 dan MA200 ya. Kemungkinan akan downtrend ya. Sampai kapan downtrendnya saya juga tidak tahu karena saya harus melihat data di masa yang akan datang. Ya, berdasarkan data saat ini ya akan downtrend ya. Tapi kalau misalnya nanti awal bulan depan di awal Juni data Mei ternyata berubah, investor retail lokal sudah mulai cut loss di bawah, dibeli lagi oleh pemilik besarnya, ya waktu itu saya masuk gitu ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BBNI. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion, sebagai pelengkap informasi yang teman-teman sudah analisa sendiri. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham BBNI ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.